Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Mat Dayani, tempat kita belajar bersama. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai trigonometri, yaitu tentang bagaimana pengaplikasian perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kalian bertanya, memangnya kenapa sih harus belajar trigonometri? Trigonometri adalah cabang matematika yang banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada bidang arsitektur, digunakan untuk menghitung kuda-kuda dari suatu bangunan, kemudian menghitung tinggi gedung tanpa harus diukur dari bawah ke lantai atas. Kemudian, pada bidang geografi, kalian tahu bagaimana cara mengukur suatu gunung. Bukan menggunakan penggaris ya. Nah, konsep trigonometri lah yang digunakan dalam hal ini. Kemudian pada bidang astronomi, trigonometri itu digunakan untuk menghitung jarak dari benda-benda yang ada di langit. Dan tentunya dengan mempelajari trigonometri ini, kalian bisa meningkatkan prestasi akademik kalian di sekolah dan sukses melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sebelum kita lanjut ke materi inti, saya akan mengingatkan kembali ke kalian mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Masih ingat mengenai perbandingan trigonometri? Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku di mana alfanya berada di sini di sudut B, maka sin alfa itu adalah yang mana depannya sin demi. Ingat ya, sin demi. Kemudian kosami dan tan desa ya. Kemudian yang perlu kalian ingat juga adalah mengetahui nilai sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Sudah pernah saya ajarkan ya sebelumnya bagaimana cara mudah menghafal nilai trigonometri. Sekarang kita lanjut ke materi inti, yaitu aplikasi perbandingan trigonometri. Nah, sebelum kita lanjut, di sini sudah ada sudut elevasi. Sudut elevasi itu adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pengamat ke atas. Artinya, pengamat itu melihat ke atas. Kemudian ada namanya sudut depresi. Sudut depresi yaitu sudut yang terbentuk antara garis mendatar dengan posisi pengamat pada bagian bawah. Artinya pengamat itu melihat ke bawah. Kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm terukur sampai ke mata ya. Berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera itu adalah, nah, agar mudah kita kerjakan ini, kita buat dulu segitiganya. Kita buat dulu ilustrasinya. Yang pertama di sini kan ada sebuah tiang bendera, kemudian ada seorang anak yang berdiri. Jarak dari tiang bendera dengan anak itu adalah 12 meter. Kemudian tinggi anak adalah 150 cm. Kalau kita ubah dalam meter itu berarti 1,5 meter. Kemudian anak itu melihat tiang bendera ya, ujung tiang bendera. Kemudian kan dari mata melihatnya, dari mata ke tiang bendera yang ini pertengahannya yang ini. Kita buat juga garis seperti ini ya, garis seperti ini, sehingga terbentuklah sudut elevasi yaitu 45 derajat. Sudut elevasi itu kan kita pengamat melihat dari bawah ke atas ya, dari bawah. Maka letaknya sudut elevasi berada di sini. Ini garisnya, kemudian pengamat itu dari bawah. Jadi 45 derajat terletak di sini. Nah, kita beri di sini titik A, kemudian di sini titik B dan titik C.
Untuk jarak dari titik A ke titik C itu kita misalkan sebagai X. Kenapa kita misalkan sebagai X? Karena ini yang akan kita terlebih dahulu cari agar kita bisa mengetahui berapakah tinggi tiang bendera tersebut. Nah, cara penyelesaiannya di sini yang diketahui AB itu kan 12 meter ya, 12 meter. Kemudian yang akan kita cari adalah AC, maka modalnya kita adalah 45 derajat. Yang berada di sisi sampingnya itu adalah 12 meter. Kemudian yang kita mau cari adalah X, berarti samping dan depan, berarti kita pakai konsep tangan. Ingat ya, tangan yaitu tandesa, depan per samping. Maka tangan 45 derajat itu sama dengan X per 12 meter. Nah, tangan 45 derajat yaitu 1 ya. Kalian harus hafal ini. 1 sama dengan X per 12, sehingga X itu kita peroleh adalah 12. Nah, kita akan mencari tinggi tiang bendera. Tinggi tiang bendera ini tinggi tiang bendera yang kita sudah cari itu adalah X, yaitu panjang AC ya, yaitu 12. Maka kita jumlahkan dengan tinggi anak. Kenapa kita harus jumlahkan? Karena di sini ini kan sama tingginya. Dari tanah ke titik A itu adalah tinggi anak tersebut. Sehingga kita jumlahkan tinggi sama dengan X ditambah tinggi anak. X itu berapa? 12 meter ditambah 1,5 meter sama dengan 13,5 meter. Maka itulah yang menjadi tinggi tiang bendera. 13,5 meter. Bagaimana, mudah bukan? Jadi modalnya kita adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan harus tahu nilai sudut trigonometri. Kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di sini soalnya adalah pada saat pesawat di atas suatu gedung A, pilot melihat puncak tertinggi gedung B dengan sudut depresi 42 derajat. Nah, di sini sudut depresi ya. Yang soal yang tadi itu adalah sudut elevasi. Ketinggian pesawat pada saat itu adalah 350 meter dari permukaan tanah. Diketahui jarak kedua gedung tersebut adalah 300 meter. Tentukan tinggi gedung B. Nah, kita buat ilustrasinya terlebih dahulu di sini. Nah, ada sebuah pesawat. Kemudian pilot melihat puncak tertinggi ada sebuah pesawat di atas gedung A ya. Di atas gedung A. Kemudian pilot melihat puncak tertinggi gedung B dengan sudut depresi 42. Nah, kita buat dulu seperti ini. Jadi di sini pilotnya melihat suatu gedung B. Nah, di sini gedung A itu berada gedung A itu sejajar dengan pesawat ya. Yang jaraknya tadi ketinggian pesawat pada saat itu adalah 350 meter dari permukaan tanah. Artinya dari gedung A ke pilot sini adalah 350 meter. Sehingga di sini kita buat garis 350 meter. Kemudian jarak kedua gedung, berarti jarak antara gedung A dengan gedung B. Jarak antara gedung A dengan gedung B itu adalah 300 meter. Selanjutnya kita buat garis di sini juga 300 meter. Kemudian di sini di B dengan ini itu jaraknya 350 meter juga ya. Nah, di manakah sudut depresinya berada? Sudut depresi berarti melihat dari atas ke bawah ya. Melihat dari atas, kemudian di sini garis mendatarnya, berarti sudut elevasinya itu berada di sini ya. Yaitu 42 derajatnya berada di sini. Kan pengamat. Kita kan mau menghitung ketinggian gedung B. Makanya sudut elevasinya berada di sini. Kan dilihat ke sini. Kemudian kita beri titik-titik. Di sini titik yang ini kita beri titik C, kemudian titik D dan titik E. Nah, sekarang sudah ada modal dan siku-sikunya berada di titik D.
Nah, sekarang sudah ada modalnya kita. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah segitiga CDE. Yang segitiga yang ini ya. Segitiga yang ini yang kita perhatikan. Nah, jika kita perhatikan segitiga yang ini, maka kan kita harus menghitung ini ya, tinggi gedung, yaitu tinggi BC. Sebelum kita menghitung BC, kita harus cari dulu CD, karena segitiga CDE yang kita mau teliti dulu. CD berarti yang berada di yang ini 300 ya, 300 meter. Berarti kita gunakan konsep tangan, yaitu yang berada di depannya CD dan yang berada di samping tandesa. Oke, konsep tangan lagi yang kita pakai berarti tangan E ini adalah CD yang di depan per BE 300 ya. Nah, kalian bisa mencari tangan 42 derajat itu menggunakan kalkulator, karena tangan 42 derajat itu kan bukan sudut istimewa ya. Jadi kalian bisa menggunakan kalkulator untuk mencarinya. Nah, setelah kita gunakan kalkulator, ternyata hasilnya adalah 0,9. Jadi 0,9 itulah kalian kalikan 300. Sehingga CD kita peroleh adalah 270 meter. Selanjutnya bagaimana cara menghitung tinggi gedung? Nah, tadi kan kita sudah dapat CD di sini ya. CD, kemudian tadi jaraknya A ke E itu adalah 350 meter. Jarak dari A ke E ini sama saja dengan jarak B ke D. Berarti tinggi gedung itu adalah selisih dari ketinggian pesawat CD. Ketinggian pesawat dengan CD. Berarti ketinggian pesawat itu kan 350 meter. Jadi 350 meter dikurangi dengan 270 meter. Hasilnya adalah 80 meter. Jadi tinggi gedung B adalah 80 meter. Mudah? Oke. Semoga kalian bisa pahami. Selanjutnya Ibu akan berikan kalian latihan. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh WA Ibu atau bisa berkomentar di sini ya. Oke, jadi ini latihan untuk kalian. Latihannya itu 1 nomor ya. Reno berdiri di atas suatu gedung yang tingginya 26 meter. Ada gedung lain yang lebih tinggi berjarak 250 meter dari gedung Reno berdiri. Kemudian dengan menggunakan klinometer didapat sudut elevasinya 60 derajat terhadap puncak gedung yang lebih tinggi. Hitunglah tinggi gedung kedua jika tinggi badan Reno sampai mata adalah 1,6 meter. Silakan kalian kerjakan di rumah, kemudian hasilnya kalian japrikan ke Ibu. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.